warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh sahabat MV Voice dimanapun berada. Hari ini saya Dewi Nur Fitriani kembali membersamai semua sahabat MV Voice. Dan hari ini di sebelah saya adalah salah satu yang begitu inspiratif. Beliau adalah Ketua IGI DKI Jakarta. Beliau ialah Bapak Haji Jamaluddin MPD. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mus Dewi. Hari ini Pak Haji begitu cerah dengan kemeja berwarna putih dan juga shawl ala IGI nuansa biru-biru, dan kita matching ya hari ini. Dan juga pakai ini apa Pak Haji yang ciri khas Jawa Barat. Ciri khas Jawa Barat, jadi mengakomodir semua daerah-daerah gitu. Betul. Hari ini alhamdulillah Pak Haji sehat ya, senang sekali hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini senang sekali bisa membersamai Ketua IGI DKI Jakarta. Begitu kehormatan untuk saya Pak Haji. Sama-sama Miss Dewi. Iya Pak Haji, mungkin nggak semua orang tahu gitu ya IGI itu sebetulnya apa sih, dan juga tanggung jawabnya, dan juga singkatannya IGI itu apa. Kan mungkin kalau misalnya yang lain tuh lebih familiar dengan PGRI atau apa gitu. Nah Pak Haji sebagai Ketua IGI ini mungkin boleh dijelaskan kepada teman-teman sahabat MV Voice yang tentunya nanti akan menyaksikan podcast kita. Oke, terima kasih Miss Dewi ya. IGI itu adalah Ikatan Guru Indonesia, sebuah organisasi profesi guru yang dulu awalnya namanya adalah Klub Guru Indonesia di tahun 2000. Setelah tahun 2000, sekitar tahun 2009, namanya berubah menjadi Ikatan Guru Indonesia berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, antara IGI dan PGRI sebetulnya sama. IGI dan PGRI itu kedua-duanya adalah organisasi profesi guru yang memang tujuannya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Terus yang kedua adalah memberikan pelatihan-pelatihan terhadap guru. Memang IGI itu adalah fokus kepada bagaimana peningkatan kualitas SDM guru-guru, khususnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Oh gitu, jadi berawal dari namanya Klub Guru Indonesia. Klub Guru Indonesia. Dan ketika 2009 ya? Iya 2009 betul. 2009 terus berganti nama hingga sekarang jadi Ikatan Guru Indonesia, dan tujuan utamanya adalah untuk tentu mengakomodir seluruh guru yang ada di Indonesia, dan itu berarti skala nasional ya? Skala nasional betul. Dan Pak Haji ini diamanahi untuk memegang DKI Jakarta. Iya, saya kebetulan dipercayai sebagai Ketua IGI Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Wah, begitu luar biasa. Tepuk tangan dong. Berarti Pak Haji boleh dong tahu, kebetulan saya juga adalah seorang guru nih Pak Haji. Terus tadi juga Pak Haji menyampaikan bahwa IGI itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru, apalagi kan guru adalah tombak utama gitu ya. Betul. Pendidikan Indonesia, apalagi juga Indonesia akan menyongsong Indonesia maju, dan juga kita akan menghadapi demografis itu ya Pak Haji. Nah, boleh tahu nggak sih selama Pak Haji menjabat ini, kalau boleh tahu dari mulai kapan? Saya sekitar 3 tahun yang lalu deh. Sudah 3 tahun. 3 tahun yang lalu diamanahi menjadi Ketua IGI DKI Jakarta. Boleh dong sharing selama 3 tahun ini pengalaman Pak Haji untuk mengurusi wilayah DKI Jakarta, pelatihan-pelatihan apa yang Pak Haji dan tim berikan ke guru-guru, dan di-sharing disebarluaskan kepada teman-teman yang nantinya sahabat MV Voice tentunya yang akan menyaksikan ini. Oke, baik. Sebetulnya tagline dari IGI itu adalah sharing and growing together. Sharing and growing together. Berbagi dan tumbuh bersama. Jadi bukan dari hanya IGI saja, dari anggota-anggota IGI yang ada di khususnya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi ya, kecakapan dalam hal keilmuan, itu mereka bisa berbagi. Jadi bukan dari pengurus yang memberikan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru, tetapi anggota-anggota IGI dari beberapa sekolah, baik negeri, swasta, dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama yang punya potensi, kita ajak, ayo sama-sama kita berbagi dan tumbuh bersama. Jadi ketika mereka punya ilmu, itu jangan disimpan sendiri, tetapi ilmu itu kita bagikan kepada guru-guru yang lain. Terima kasih. Ayo. Lagi boleh nih siang-siang ya, kita sambil menyeruput jeruk gitu ya. Waduh, alhamdulillah ini kita ngobrolnya bisa banyak gitu ya, kalau aus langsung seruput. Bisa lebih lama lagi nih saya di sini nih. Apalagi didampingi oleh host yang luar biasa keren ini, Miss Dewi. Biasa dibuat aja. Boleh kita minum dulu lagi ya.
Iya Pak Haji. Berarti tadi tagline dari IGI itu adalah sharing and growing together. Jadi bukan hanya dari pengurus terhadap anggota gitu betul ya, ya. tapi juga yang punya ilmu yang bisa dibagi, yang bisa di-sharekan ke teman-teman, boleh di-sharekan. Dari pengalaman 3 tahun ini Pak Haji, yang membuat saya penasaran, apa sih pengalaman yang paling membekas oleh Pak Haji ketika membagikan itu dengan tim, atau mungkin ada teman-teman yang lain membagikan dan pada saat itu Pak Haji menghadiri? Oke, yang pertama saya lihat di IGI sendiri, kalau kita lihat ya, memang kita organisasi yang tanpa bayar. Jadi para non-profit, betul. Nah, yang membuat kesan saya adalah guru-guru yang berbagi itu kita tidak bayar, ya. Bukan berarti kita tidak punya uang. Memang mereka itu dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada guru-guru yang lain. Dan saya meyakini ketika dia sudah berbagi kepada yang lain, ilmunya itu tidak akan habis, bahkan bertambah. Saya bisa buktikan banyak guru-guru ya, anggota dan pengurus IGI itu sekarang kiprahnya di dunia pendidikan, khususnya di DKI Jakarta, itu sangat luar biasa. Banyak guru-guru atau pengurus-pengurus IGI itu banyak yang memang terlibat di dalam penentuan kebijakan-kebijakan kurikulum, khususnya di DKI Jakarta. Membantu ketika menyusun bentuk format-format kurikulum atau model-model pembelajaran yang akan diluncurkan itu. Gitu, luar biasa. Ternyata ini adalah non-profit organization ya. Betul. Dan ternyata juga guru-guru yang sharing ilmunya tidak dibayar, namun ternyata kiprahnya alhamdulillah dibukakan pintu rezekinya yang lain. Iya, betul, ya, betul. Karirnya lebih prospektif lagi dan juga hal-hal yang lainnya. Ya, Pak Haji, selanjutnya nih, Pak Haji kan sebagai Ketua IGI DKI Jakarta, tentu selama 3 tahun sudah menjabat, diamanahi sebagai Ketua IGI DKI Jakarta, melihat kendala-kendala apa saja yang dihadapi pendidikan terkhususnya di DKI Jakarta dan juga secara umum di Indonesia. Terus juga apa sih solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh IGI DKI Jakarta itu sendiri? Oke, makasih Miss Dewi. Jadi yang pertama adalah peningkatan SDM guru-guru. Walaupun saya melihat di Provinsi DKI Jakarta pelatihan-pelatihan peningkatan guru itu sudah banyak, tapi saya melihat belum merata di seluruh sekolah, terutama adalah sekolah-sekolah di swasta ya. Jadi kita Ikatan Guru Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengadakan pelatihan-pelatihan itu khusus guru-guru yang memang belum tersentuh. Jadi mudah-mudahan kita membantu ya, kita membantu pemerintah, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta maupun Kementerian Pendidikan Agama dalam hal peningkatan kompetensi guru. Itu yang kita stressing yang utama, karena bagaimanapun peningkatan SDM itu sangat penting untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Ketika guru-gurunya sudah maju, ketika guru-gurunya memiliki pengetahuan, insya Allah akan berpengaruh dampak positifnya terhadap peserta didik. Itu, Miss. Betul, berarti kendala-kendala yang dihadapi selama itu memang terkait dengan sumber daya manusia, tentang Bapak Ibu guru itu sendiri gitu. Betul. Ya. Yang seperti yang tadi kita di awal sudah bahas, bahwa guru adalah tombak utama ya. Betul. Tombak utama untuk generasi penerus bangsa, dan juga nanti kita kan akan menghadapi bonus demografi Indonesia ini, di mana banyak sekali para pemuda dengan usia produktif gitu yang akan memimpin negeri ini. Dan ketika guru-gurunya ini sudah berqualified, sudah berkualifikasi, sudah maju, insya Allah output yang akan dihasilkan murid-murid lulusan kita pun akan jauh lebih baik lagi. Oke, memang secara umum kalau saya tambahkan ya, kalau kita melihat secara umum memang kualitas guru-guru sudah cukup lumayan bagus ya. Tapi perlu kita tambahkan, bukan hanya pada aspek kurikulum, tetapi bagaimana metode pembelajaran, bagaimana psikologi pendidikan, itu sangat penting untuk guru-guru. Karena 3 komponen ini sangat penting, selain kurikulum, metode pembelajaran, dan
psikologi pendidikan, bagaimana menangani anak-anak di dalam kelas. Gitu. Betul sekali, luar biasa. Jadi ada 3 concern ya yang dibangun oleh IGDKI Jakarta itu sendiri, tadi kurikulum, terus juga terkait metode pembelajaran, Betul. dan juga yang terakhir psikologis pendidikan dari Bapak dan Ibu guru itu sendiri. Nah, Pak Haji, pertanyaan selanjutnya, Pak Haji juga bukan hanya menjadi ketua IGDKI Jakarta, tapi Pak Haji juga adalah seorang guru Iya, betul. di MTS Pembangunan di Jakarta. Nah, Pak Haji melihat proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Pembangunan itu sendiri dari kacamata Pak Haji sebagai ketua IGDKI Jakarta itu seperti apa? Oke, baik Miss Dewi ya. Jadi mungkin sebelum ke situ ada yang perlu saya jelaskan bahwa pengurus-pengurus IGI itu adalah wajib seorang guru. Oh. Jadi ketika saya bukan seorang guru, maka saya tidak boleh untuk menjadi seorang pengurus Ikatan Guru Indonesia. Makanya di situ dikatakan bahwa selain pengurus, saya juga adalah guru di Madrasah Pembangunan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana dari segi kacamata saya ya, sebagai seorang guru di Madrasah Pembangunan dan sekaligus Ketua IGI Wilayah DKI Jakarta tentang proses pembelajaran di Madrasah Pembangunan. Kalau saya melihat ya, apa yang dicanangkan oleh Madrasah Pembangunan itu adalah sudah cukup luar biasa. Adalah tentang the best process. Karena the best process itu sangat penting sekali. Jadi saya melihat dulu ya, ketika masih ada zamannya NEM dan sebagainya, itu kan input yang dicari. Ya. Mungkin kita bisa kasih tahu juga NEM itu apa sih? Nilai evaluasi madrasah ya, atau nilai nasional itu ya. Jadi dulu namanya Eptanas namanya ya. Zaman dulu ya, itu ya. Mungkin kalau yang nonton milenial atau Gen Z sudah tidak paham itu ya. Itu apa NEM, nanti dikiranya nama. Nama. NEM itu adalah nilai Eptanas murni. Eptanas murni, betul. Dulu kan ada nilai UN, mungkin ada ya, ujian nasional ada itu. Ujian nasional. Kalau sekarang tuh memang sudah tidak ada yang seperti itu, dan di Madrasah Pembangunan itu yaitu tagline-nya adalah the best process. Nah, saya melihat itu the best process itu adalah konsep yang luar biasa. Karena kita menerima anak-anak dari segi apapun, dari latar belakang apapun, dari kemampuan apapun, kita terima. Sehingga nanti bagaimana proses pembelajaran itu yang harus luar biasa. Jadi kalau masuknya bagus, keluarnya juga bagus, itu menurut saya tidak luar biasa. Itu jadi ordinary. Iya, jadi kalau bisa itu masuknya anak-anak biasa-biasa saja, tapi keluarnya itu menjadi anak-anak yang luar biasa. Ini yang saya lihat yang ada di Madrasah Pembangunan. Ternyata kuncinya adalah the best process ini. Nah, mudah-mudahan the best process ini bisa terus dikembangkan di Madrasah Pembangunan, karena bagaimanapun proses pendidikan, proses pembelajaran di kelas itu sangat penting sekali gitu. Oke, Pak Haji. Berarti tadi ada beberapa yang sudah dipaparkan oleh Pak Haji Jamal ya, bahwa memang ternyata kalau misal mau menjadi anggota atau menjadi pengurus dari IGI memang harus guru. Betul. Jadi kita tidak mungkin jadi pengurus kalau tidak pernah merasakan menjadi seorang guru. Betul, gitu. betul. Dan juga tadi kacamata Pak Haji Jamal sekaligus sebagai guru di Madrasah Pembangunan dan juga sebagai ketua IGI DKI Jakarta melihat proses kegiatan belajar mengajar yang ada di Madrasah Pembangunan adalah the best proses itu sendiri, dari betul. Latar belakang apapun, terus dengan kemampuan apapun, apalagi kita tahu kan ada sekarang multiple intelligence yang kecerdasan itu bukan cuma kognitif aja ya Pak Haji. Betul. Jadi kalau mungkin zaman kita tarik beberapa tahun ke belakang, kalau pintar matematika berarti pintar. Pintar, betul. Kalau sekarang tuh pintar musiknya pintar olahraga ya pintar. Betul. Ya, jadi sekarang banyak sekali kecerdasan itu, dan kita harus mengapresiasi apapun potensi peserta didik kita. Betul. Dan di Madrasah Pembangunan ini kalau mungkin ada beberapa sekolah yang memang sudah ada seleksi alam di awal gitu ya Pak Haji. Masuk sudah bagus, keluar ya bagus juga, itu it's ordinary, itu biasa aja. Biasa saja. Tapi kalau di Madrasah Pembangunan ini masuk biasa aja, keluar luar biasa. It's extraordinary gitu ya Pak Haji. Betul. Oke, jadi mohon izin merangkum ya Pak Haji tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Haji. Nah,
Terus juga ada pertanyaan lagi nih Pak Haji. Jadi dari catatan IGI itu sendiri, peran apa saja sih yang sudah dibangun oleh Madrasah Pembangunan dan juga yang sudah diberikan oleh Madrasah Pembangunan untuk kemajuan pendidikan di DKI Jakarta dan juga terkhusus Indonesia? Apalagi kan beberapa kali kalau misalnya kita sering mengulik sosial media atau membaca web gitu ya, Madrasah Pembangunan pernah menjual madrasah digital dan lain-lain. Silakan. Oke, jadi kalau saya melihat apa sih kontribusi Madrasah Pembangunan terhadap pendidikan ya, baik di DKI maupun di skala nasional ya. Kalau saya lihat sangat komplit sekali. Kepala sekolah, guru, dan peserta didik ini semuanya mempunyai potensi dan peran di dalam dunia pendidikan, khususnya baik di DKI Jakarta maupun di tingkat nasional. Contoh kita lihat kepala-kepala sekolah kita ya, mereka sangat berkontribusi menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Belum lama ini guru ya, ada guru yang berprestasi tingkat nasional. Bahkan kalau peserta didik itu kita tidak bisa hitung dengan jari. Banyak sekali peserta didik kita itu yang berkontribusi terhadap dunia pendidikan baik di Jakarta maupun di internasional, di nasional bahkan di internasional, baik di lomba baik secara akademik maupun non akademik. Ini yang saya melihat. Yang kedua adalah Madrasah Pembangunan itu saya melihat ya, khususnya di DKI, khususnya di madrasah ya atau di Kementerian Agama, itu sebagai barometer pendidikan madrasah yang ada di DKI Jakarta. Sebagai contoh, ketika kita melakukan pelatihan-pelatihan, guru-guru kita kirim untuk mengikuti pelatihan, itu pasti guru-guru yang lain itu melihat guru madrasah itu pasti yang bisa, gitu kan. Guru Madrasah Pembangunan itu pasti menganggap adalah yang mempunyai kelebihan dan bisa melakukan hal sesuatu. Saya melihat seperti itu. Artinya apa? Artinya Madrasah Pembangunan juga memiliki kontribusi terhadap guru-guru. Bahkan belum lama kita melakukan kegiatan MP Sharing Ide dalam rangka guru-guru ini kita minta berbagi terhadap guru-guru yang lain. Artinya itulah peran Madrasah Pembangunan terhadap dunia pendidikan baik di DKI maupun di secara nasional. Gitu. Berarti luar biasa sekali ya Madrasah Pembangunan kemarin untuk menjelang hari jadi ya. Iya betul, yang ke-50. Luar biasa sekali. Saya juga kemarin ikut beberapa kali MP Sharing Ideas-nya sampai yang ke-5 ya kalau yang terakhir ya. Luar biasa sekali, dan juga ternyata semua elemen yang ada di Madrasah Pembangunan, mulai dari kepala sekolah, kepala madrasah, terus juga dari guru, dan tentunya peserta didik yang luar biasa. Yang luar biasa menjuarai tingkat internasional, nasional, provinsi, kota, kabupaten, dan semua elemen-elemen itu yang tentunya akan berkontribusi untuk pendidikan dan juga mudah-mudahan bisa menjadi contoh ya untuk peserta didik lain di sekolah-sekolah yang ada di sekitaran kita, di sekitaran Ciputat, Tangsel, Jakarta Selatan secara khusus. Terus juga mudah-mudahan bisa terus menjadi inspirasi untuk madrasah-madrasah yang lainnya. Amin. Ya, Pak Haji, dan ini pertanyaan terakhir. Apa saja yang menjadi harapan Pak Haji sendiri sebagai Ketua IGI DKI Jakarta terhadap madrasah dan juga sekolah Islam Pembangunan untuk kemajuan pendidikan di skala nasional dan juga global, dan juga sekaligus closing statement untuk podcast kita episode kali ini Pak Haji. Oke, terima kasih Miss Dewi. Jadi saya melihat Madrasah Pembangunan harus selalu terus bergerak mengikuti perkembangan zaman, dan saya melihat itu dari kacamata saya, alhamdulillah sudah dilakukan oleh madrasah dan sekolah Islam Pembangunan. Yang dulu kita secara manual, karena perkembangan zaman teknologi, sekarang kita sudah berbasis teknologi. Bahkan saya melihat Madrasah Pembangunan sudah mendapatkan penghargaan sebagai madrasah digital. Mudah-mudahan ini terus dipertahankan oleh madrasah dan sekolah Islam Pembangunan agar kelak nanti anak-anak kita selalu terus dikembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan peserta didik dan sesuai dengan kemampuan zamannya. Sehingga kalau kita terus melakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan yang arah positif, insya Allah Madrasah Pembangunan akan selalu eksis di mata orang tua dan peserta didik.
Karena ciri sekolah maju, ciri sekolah yang terus bergerak itu adalah terus mengupgrade dirinya, antara lain adalah madrasah dan sekolah Islam pembangunan. Jadi mungkin pesan dari saya adalah terutama untuk madrasah dan sekolah Islam pembangunan, mari terus kita bergerak, belajar terus untuk mengembangkan madrasah dan sekolah Islam pembangunan lebih baik lagi. Ketika kita tidak bergerak, ketika tidak kita terus berjalan, kita akan tertinggal. Jadi sekolah-sekolah yang lain bergerak 2 langkah, kita madrasah pembangunan harus bergerak lebih cepat lagi. Mungkin harus 10 langkah atau 20 langkah. Supaya apa? Supaya madrasah pembangunan tetap eksis di mata masyarakat dan peserta didik, terutama untuk pemerintah, khususnya DKI dan pemerintah Indonesia. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak closing statementnya begitu luar biasa, teman-teman, untuk Pak Jamalul. Ya, tadi closing statement terkhusus untuk madrasah pembangunan dan juga sekolah Islam pembangunan terus mengupgrade diri, mengikuti perkembangan zaman dan 10-20 langkah lebih awal, karena kita akan segera menyongsong Indonesia Maju tahun 2045, dan juga kita pun akan mendapatkan bonus demografi, di mana itu yang akan memimpin adalah para peserta didik yang sekarang kita ajar. Jadi Bapak dan Ibu guru semua dimanapun berada terus mengupgrade diri kita, karena input yang baik akan menghasilkan output yang baik juga. Terus mengupgrade diri untuk membangun generasi yang jauh lebih baik, berakhlakul karimah, berpotensi tinggi, dan juga memiliki integritas yang begitu luar biasa. Pak Haji, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak. Sambil menyeruput ini ya, air jeruk yang ini yang buat segar. Kita segar. Iya. Dan juga sampai ketemu lagi di podcast-podcast dari MP Voice lainnya. Semoga kita selalu semangat sebagai pendidik dan juga tenaga pendidikan dimanapun berada. Dan juga tentunya terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama, Mas Dewi. DKI Jakarta semoga selalu sukses mengemban amanah di perjalanan tahun keempat ini. Semoga selalu bisa menebar inspirasi kemanapun berada. Dan juga sampai ketemu lagi untuk teman-teman sahabat MP Voice dimanapun berada. Saya Dewi Nur Fitriani mohon undur diri. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.